Narasumber juru bicara pemenangan Prabowo Subianto, Andre Rosiade, Ketua Umum Seknas Jokowi, Rambun Cayo, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, Bapak-Bapak. Selamat sore, Audrey, Bang Andre, Bang Rambun. Andre, sama-sama, Toto. Ya. Selamat sore. Saya ke Bang Andre langsung nih. Bang Andre, jadi benar pertemuan malam nanti dengan Ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju adalah untuk memantapkan Mas Gibran menjadi bacawa pres pendamping Pak Prabowo. Sebentar, sinyal saya jelek sekali sebentar. Sudah balik Bang Andre. Oke, nggak apa-apa, ditunggu Bang Andre. Ya, sinyal saya jelek sebentar. Nggak apa-apa, tapi kita bisa mendengar, bisa langsung dijawab aja, Bang Andre. Aman di sini? Jadi begini, mohon maaf saya ada di Padang ya, lagi di Dapil. Jadi gini, intinya pertemuan pimpinan partai koalisi tentu membahas berbagai hal ya. Seperti yang saya sampaikan, kita lagi mematangkan yang namanya pertama satu ya, pematangan tim pemenangan Pak Prabowo. Yang kedua, pematangan visi dan misi. Yang ketiga soal cawapres. Tadi pertanyaan soal Mas Gibran ya. Ya. Betul ya? Betul. Nah, sekali lagi Partai Gerindra tentu partai yang taat konstitusi. Kita tentu tidak akan mungkin bisa memutuskan Pak Prabowo bersama Mas Gibran selama konstitusi tidak mengizinkan. Tapi memang faktanya banyak sekali usulan dari relawan Pak Prabowo maupun relawan Pak Jokowi serta partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju yang mengusulkan nama Mas Gibran. Tapi sekali lagi, Partai Gerindra dan partai-partai Koalisi Indonesia Maju adalah partai-partai yang taat konstitusi. Jadi tidak akan mungkin kita bisa memutuskan Mas Gibran atau mendorong Mas Gibran menjadi wakil Pak Prabowo selama konstitusi masih melarang. Jadi, tapi kan hari Senin nanti putusannya, Bang Andre. Nah, sekarang antisipasinya juga dilakukan nggak kalau misalnya nanti dikabulkan oleh MK? Kalau nanti dikabulkan oleh MK, nanti tentu akan ada pembicaraan lanjutan. Yang jelas, banyak hal yang harus kita selesaikan, Mbak. Yang pertama mulai dari pembentukan tim pemenangan. Pembentukan tim pemenangan Pak Prabowo harus dipastikan sebagai the winning team yang harus bisa mengantarkan kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Kita lagi matangkan susunannya, termasuk siapa yang memimpin the winning team ini. Ya, karena di sebelah kan sudah ada Mas Arsyad, ya kan. Nah, di yang lain saya juga belum tahu ya. Tapi insya Allah kita akan beri kejutan. Ketua tim kita nggak kaleng-kaleng lah, gitulah. Oke, sekarang yang kedua soal bagaimana pematangan visi dan misi dan program-program yang merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi rapatnya simultan. Jadi soal cawapres tentu belum bisa diputuskan. Gitu. Oke, sekarang saya ke Mas Toto. Mas Toto, ini benar nggak sih Koalisi Indonesia Maju, terutama Partai Gerindra ini ngotot untuk menduetkan Pak Prabowo bersama dengan Mas Gibran? Waduh, kalau ngotot saya nggak tahu ya. Pembicaraan mengenai pembicaraan mengenai putusan politik yang sifatnya strategis itu kan terjadi di panggung belakang. Tetapi kalau kita lihat runutnya kan ada jejak memang bahwa usulan terkait dengan diubahnya gugatan di MK terkait usia capres-cawapres, beberapa di antaranya kan berasal dari kader Gerindra, seperti Wali Kota Bukit Tinggi, seperti Wakil Bupati Lampung Selatan, termasuk Partai Garuda adalah bagian dari partai yang mendukung Pak Prabowo menjadi capres. Tambah misalnya keberadaan tingginya adalah juga saudara dari Ahmad Riza Patria misalnya. Jadi jelas bahwa ada jejak di situ, keinginan minimal dari beberapa kader. Apakah itu jadi generalisasi sebagai keinginan dari Pak Prabowo? Saya tidak tahu. Tetapi beberapa statement Pak Prabowo juga memang menunjukkan keinginan Pak Prabowo untuk menggandeng Mas Gibran. Apakah ini sebuah peristiwa politik yang biasa saja? Biasa saja menurut saya. Bahwa kemudian ada kader dari partai lain maju bersama dengan capres yang bukan berasal dari partainya, itu biasa saja. Terjadi juga dulu di Golkar misalnya 2 kali, 2004, 2014. Saya lebih ingin melihat bukan dalam konteks konstelasi elit, tetapi bagaimana pandangan dari, bukan pandangan ya, narasi yang akan menarik menurut saya untuk dibicarakan mengenai kepantasan ketika proses dan output
dari munculnya nama Mas Gibran ini, pertama proses ketika ada pengajuan dari pihak Gerindra yang kemudian diputuskan salah satu hakimnya adalah iparnya Pak Jokowi sendiri. Yang kemudian ketika Gibran misalnya nanti lolos dan maju, ayahnya masih menjadi seorang presiden. Apakah melanggar aturan undang-undang? Tidak. Makanya saya menggunakan bahasa kepantasan. Tapi ya biasa saja itu terjadi. Kepantasan ini juga bukan ditentukan oleh pengamat, bukan oleh pendukung dari capres tertentu. Biarkan masyarakat yang menilai. Walaupun ketika masuk kepada framing mengenai kepantasan, yang akan mengalami proses zero sum game itu bukan Pak Prabowo, bukan Gerindra, bukan partai-partai pendukung koalisi. Isu mengenai politik dinasti, mahkamah keluarga, mengenai adanya ketidakpantasan, itu hanya akan menimpa Pak Jokowi dan Mas Gibran. Baik, itu saja sih yang menurut saya harus dilihat sebagai isu yang lebih luas dibanding sekedar masalah pilihan partai politik mencapreskan dan mencawapreskan sosok tertentu. Oke, adanya keinginan tersebut saya akan tanyakan ke Bang Ramon. Bang Ramon, adanya keinginan untuk menduetkan Pak Prabowo dengan Mas Mas Gibran ini, Bang Ramon, apakah ini dianggapnya adalah langkah untuk mengganggu Mas Ganjar sebagai baca pres?